Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Okay, first of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us chance how so we can study here together. And don't forget to say salawat to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay. Before we going to study, let me check your attendance list, please. Azizah Salsabila, good. Aurelia Eshal, is absent. Chelsea Indrayani. Okay, my students, last week we studied about part of speech. Kita sudah belajar tentang part of speech. How many part of speech? Ada berapa? Ada di antaranya ada verb, what else? Noun, pronoun, adjective. That's good. Verb kata kerja, terus noun kata benda, pronoun kata apa? Kata ganti, dan adjective kata sifat. Okay. So now sekarang kita lanjut dengan sentence formation. Apa judulnya hari ini? Sentence formation itu adalah pembentukan kalimat. Nah, apa tujuan kita belajar materi ini? Ya, ini dia tujuannya. Goal. At the end of these lessons, pada akhir pembelajaran nanti, you must be able to write. Kamu harus bisa menulis positive sentence, kalimat positif in English, dalam bahasa Inggris. Jadi nanti setelah belajar sentence formation ini, semuanya kita harus bisa menulis kalimat positif dalam bahasa Inggris. Oke? Ya, let's go on. Kita lanjut. Cara menulis kalimat dalam bahasa Inggris ada dua cara. Ada berapa cara? Dua. Kita buat aja biar mudah diingat. Rumus 1 dan rumus 2. Cuma dua caranya. Rumus 1 dan rumus 2. Nanti diingat aja. Apa tuh rumus 1? Rumus 1 itu adalah subjek tambah verb. Itu rumus 1. Subjek tambah verb. Apa itu verb? Kata kerja. Subjek, ada berapa subjek dalam bahasa Inggris? Ada 7. Can you mention it? Naila, please. There are 7 subjects. I, you, they, we, it, she, he. How many subjects in English? 7. They are I, Okay, excellent. Nah, rumus pertama dalam bahasa Inggris, membuat kalimat dalam bahasa Inggris adalah subjek tambah verb. Misalnya nih, saya makan. Saya makan. Dalam kalimat saya makan, ada nggak kata kerja di situ? Ada. Apa? Berarti saya makan bahasa Inggrisnya I eat. Oke? I eat. Terus tidur apa bahasa Inggrisnya? Apa?
sleep. Ya, mereka tidur. Mana subjeknya? Tidur, sleep. They sleep. Mereka tidur. Nah, cukup subjek tambah verb. Ini rumus pertama. Nah, rumus kedua. Kenapa sih mem harus ada dua kan gitu? Kenapa harus ada dua? Karena kalimat itu tidak semua punya kata tidak semua kalimat punya kata kerja. Kalau dia ada kata kerja, gunakan rumus 1. Kalau tidak ada kata kerja, gunakan rumus 2. Apa itu rumus 2? Subjek, oke, tambah to be, tambah non verb. Apa rumus 2-nya? Subjek, to be, non verb. Non verb itu apa? Yang bukan kata kerja. Boleh jadi noun, kata benda. Boleh jadi adjective, kata si. Nah, intinya kalau tidak ada kata kerja, gunakan rumus 2. Harus pakai to be. Do you know to be? Sudah tahu to be? Siapa bisa tuliskan? Aziza, come here. Right here. How many to be, Aziza? 3, ma'am. 3, okay. Write down, please. What is it? Is, am, And R. are. That's good, Aziza. Okay. To be, is, am, are. Jadi to be ini harus disesuaikan dengan Kalau subjeknya I, to be-nya apa? Am. Kalau subjeknya I, to be-nya am. Kalau subjeknya he, is, ya. Jadi perhatikan ya nak ya. Kalau I, to be-nya am, cuma 1. Kalau she, he, it, to be-nya is. She is, he is, it is. Nah, ada lagi? We, they, you. To be-nya pakai are. Is it clear? Jadi pemakaian to be-nya harus disesuaikan dengan subjek. Kalau I, to be-nya am, you, we, they, she, he, it. I, you, they, she. My mother is. My mother is. My father is. Kenapa my mother dengan my father pakai is? Karena sama dengan he, ya kan? Dengan she. Oke, kita kembali ke rumus 1 dan 2. Jadi kalau mau menulis kalimat dalam bentuk positif, gunakan salah satu di antara yang 2 ini. Rumus 1 atau rumus 2. Tapi ingat ada ketentuannya. Kapan digunakan rumus 1? Kalau ada kata kerja atau verb. Kapan digunakan rumus 2? Jika tidak ada kata kerja. Jadi fokusnya adalah verb, non-verb. Oke, itu kuncinya. Verb, non-verb. Itu aja. Ya. Sekarang kita latihan.
Jadi kalau latihan itu nanti perhatikan nak, ada kata kerja apa enggak. Gitu caranya ya. Membuat contoh, saya sarapan setiap pagi. Saya sarapan setiap pagi. Ada enggak di sini kata kerja? Saya sarapan setiap. Apa kata kerjanya? Sarapan. Berarti kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris harus menggunakan rumus 1. Apa itu? Subjeknya I sarapan, have breakfast every morning, setiap pagi ya. Subjek verb. I have breakfast every morning. Next example. Ini buku. Ini buku. Dalam kalimat ini buku ada enggak kata kerja? Tidak ada. Berarti kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris harus menggunakan rumus 2. Apa itu? Subjek, to be, non-verb. Ini ya, ini this. Ini bahasa Inggrisnya this. Book, buku. This book. Betul apa salah? Salah. Ada yang kurang? Apa yang kurang? To be-nya harus ditambah to be. Is. This is book. Ini buku. Ya, satu lagi contoh terakhir. Kalau sudah paham pasti bisa dong, ya kan? Kalau belum paham kita ulang lagi nanti penjelasannya. Saya seorang siswa. Saya seorang siswi. Ini ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris kira-kira rumus berapa ini? Rumus? Oke. Kenapa pakai rumus 2? That's good. Tidak ada kata kerja. Berarti kita terjemahkan. Saya, I, setelah subjek apa lagi? To be yang cocok untuk I apa? Iya, I am seorang student. Saya seorang siswi. I'm a student. Sampai di sini gimana? Paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut latihan. Nah, tujuan dari latihan adalah melihat apakah Ananda sudah paham atau belum. Jadi jangan pura-pura paham. Jangan berpura-pura paham ya. Kalau bisa, ya bisa. Kalau enggak. Kalau enggak bisa gimana, Mem? Tentu kita harus ulangi lagi penjelasannya, iya kan? Nah, jadi kita latihan sekarang. Yang pertama, bahas apa ya? Saya sholat setiap hari. Saya sholat setiap hari. Iya, siapa namanya nak? Dina, silahkan Dina. Write down in the whiteboard. How do you write it? Bagaimana cara menulisnya? Saya sholat setiap hari. Look at here. I do praying every day. Is it right? Okay, excellent Dina. Next example, contoh yang kedua. Ibuku cantik. Ibuku cantik. Can you write it in English? Naila? Come here please.
What is it? My mom is beautiful. What do you think? Is it right? Oke, ini rumus berapa ini? Yang my mom is beautiful rumus berapa? 2. Kenapa pakai rumus 2? Karena tidak ada kata kerja. I do praying every day. Rumus berapa? 1. Kenapa pakai rumus 1? Karena ada kata kerja, sholat. Paham sampai di sini? Oke, kita perjelas lagi. Satu contoh lagi. Kami di sini. Kami di sini. Siapa yang bisa tuliskan? Rana, can you write kami di sini in English? Please, Rana. Kami di sini. What is it? Thank you, Rana. We are here. Betul apa salah? Is it right? Yes. Kenapa pakai to be? Tidak ada kata kerja. Nah, berarti Ananda semua sudah paham ya bagaimana cara menulis kalimat positif dalam bahasa Inggris. Ya. Rumus 1 atau rumus 2. 1 tambahan. Oke, tambahan. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, she, terus apa lagi? He, it, maka verb harus ditambah s. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, verb harus ditambah s. Contohnya, kami menulis, bahasa Inggrisnya we write. Dia menulis, she writes. Oke? Dia menulis, she writes. Saya datang, I come. Dia datang, he comes. Kenapa pakai s? Karena subjeknya orang ketiga tunggal. Kecuali have. Kecuali kata have. Kata have tidak boleh menjadi haves. Salah. Jadi kata have berubah menjadi has. Saya sarapan. I have breakfast. Ibuku sarapan. My mom has breakfast. So, do you understand the explanations? Can you get the material today? Sudah paham materi kita? Sudah. Cara menulis kalimat dalam bahasa Inggris. Ada berapa cara? 2. Ya, rumus 1 dan rumus 2. Kapan digunakan rumus 1? Jika dalam kalimat itu ada kata kerja. Kapan digunakan rumus 2? Jika dalam kalimat itu tidak ada kata kerja. Okay. Any question with you? Ada pertanyaan? No. So far so good? Baik-baik aja semuanya? Jelas? Okay, so thanks for your attention and don't forget to practice your English every day. Practice your English every day. Apa yang kita pelajari hari ini harus dipraktekkan. Ilmu yang dipraktekkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat
dan ilmu yang barokah. Dapat ilmu satu dipraktekkan nanti akan bertambah. Dapat hari ini 3 tidak dipraktekkan besoknya pasti hilang. Betul? So, kalau mau ilmu yang bermanfaat, praktekkan apa yang sudah kita ketahui. Ya, nice to see you today and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.